Kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Fena Kintan, inilah Kabar Nusantara selengkapnya. "53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan telah gugur. Kabar duka tersebut disampaikan langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan 53 kru KRI Nanggala 402 telah gugur. Dengan suara bergetar, Panglima TNI menyampaikan rasa duka mendalam kepada seluruh keluarga prajurit yang ditinggalkan. Malam tadi, Satgas SAR telah mengerahkan semua kemampuannya untuk memastikan keberadaan KRI Nanggala. KRI Rigel telah melakukan pemindaian secara lebih akurat di lokasi tersebut menggunakan multibeam sonar dan magnetometer dan telah menghasilkan citra bawah air yang lebih detail. MV Swift Rescue juga telah menurunkan ROV-nya untuk memperkuat citra bawah air secara visual menggunakan kamera. Telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Oleh karena itu, dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personil yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur. Dalam jumpa pers Minggu petang, TNI menyatakan KRI Rigel telah melakukan pemindaian secara akurat untuk menghasilkan citra bawah air yang lebih detail. Hasilnya telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402, meliputi vertikal belakang, jangkar, bagian kapal yang lain termasuk keselamatan awak kapal MK11. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Ini adalah
pakaian escape suite MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini tadi dijepit. Ya, ini sempat keluar kemudian dijepit. Ya, ini adalah badan kapal. Cuma memang tidak terlalu terang. Ya, terus. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah, ini badan kapal. Ya, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya yang berbadan tekan. Sebelumnya pada hari Sabtu, Panglima TNI mengumumkan kapal selam KRI Nanggala 402 memasuki fase tenggelam. Status tenggelamnya kapal selam diperkuat dengan sejumlah temuan oleh tim pencari. Dari temuan serpihan ini, Kaslam menjelaskan terjadinya keretakan pada kapal selam Nanggala. Tim TV One mengabarkan. KRI Nanggala 402 sebelumnya hilang kontak saat menggelar latihan kapal selam TNI AL di perairan Bali. Kapal itu berisi 53 personil dengan rincian 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan, dan 3 personil arsenal. Berikut adalah nama-nama personil yang bertugas sesuai surat perintah yang dikeluarkan pada 17 April 2021 dan ditandatangani oleh Komandan Satsel Koarmada II Hari Setiawan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan rasa berbela-sungkawa atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Selat Bali. Presiden dan Wapres berharap keluarga awak kapal agar senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga hiu kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk itu, marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Untuk itu saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya 53 personil yang berada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 sebagai para prajurit putra terbaik bangsa yang tanpa lelah terus menjalankan tugas mulianya dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga arwah
para awak kapal selam KRI Nanggala 402 tercatat sebagai syuhada dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Meski KRI Nanggala 402 dipastikan tenggelam dan seluruh ABK dinyatakan gugur, pihak keluarga para awak kapal selam itu tetap menanti secerca harapan. Mereka mendatangi Makolanal Banyuwangi, Jawa Timur untuk menanyakan kejelasan nasib anggota keluarga mereka yang tengah bertugas di kapal selam Nanggala 402. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali menyisakan duka mendalam bagi para keluarga kru kapal selam yang ditinggalkan. Keluarga ABK kapal selam Nanggala 402 berharap masih menanti secercah harapan. Seperti sejumlah keluarga ABK mendatangi Mako Lanal Banyuwangi, Jawa Timur untuk menanyakan kejelasan nasib anggota keluarga mereka yang tengah bertugas di kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Laut Utara Pulau Bali pada Rabu dini hari kemarin. Keluarga ABK yang datang hari ini adalah istri dari Serda Pandu Yuda yang berasal dari Banyuwangi dan istri dari Kopral 2 Karisma Dwi yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, orang tua dan anak dari Kopral 2 Karisma juga ikut datang ke markas komando Pangkalan TNI Angkatan Laut yang berada di Ketapang ini. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasib suami dan anak mereka yang tengah bertugas di KRI Nanggala 402. Suasana duka menyelimuti keluarga Sertu Ardi Ardiansyah di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Untuk memberikan dukungan moral, rombongan dan Lanal Malang mendatangi rumah keluarga Sertu Ardi Ardiansyah di Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung. Pihak dan Lanal menjelaskan proses pencarian terhadap kapal selam 402 Nanggala masih terus dilakukan. Keluarga diminta bersabar menunggu informasi terbaru terkait proses pencarian kapal selam Nanggala 402. Sertu Ardi Ardiansyah merupakan anggota TNI Angkatan Laut sejak 2005. Sebelum bertugas di kapal selam Nanggala, Sertu Ardi Ardiansyah pernah bertugas sebagai ajudan dan di salah satu KRI. Putra pertama pasangan Sujarno dan Sri Ana ini diketahui baru menikah pada bulan Desember tahun lalu. Duka juga menyelimuti keluarga Sertu Yoto Eki Setiawan yang berada di Desa Segara Langu, Kecamatan Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Sertu Yoto Eki bagian dari ABK kru Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Sertu Yoto Eki meninggalkan istri yang tengah mengandung anak pertamanya serta meninggalkan kedua adiknya. Usai dinyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam, kerabat dan tetangga berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, istri dari Sertu Yoto Eki, Mita Sofia, membagikan kesedihannya di media sosial. Dalam unggahannya, Mita membagikan momen-momen romantis bersama sang suami. Selain itu, Mita membagikan foto pernikahannya, termasuk aktivitas sang suami sebagai ABK KRI Nanggala 402. Pasangan ini baru menikah 8 November 2020 dan sang istri tengah mengandung 5 bulan. Tidak hanya itu, Mita juga membagikan isi percakapannya dengan sang suami melalui aplikasi WhatsApp. Namun pesan-pesan sang istri tidak pernah dibalas oleh Sertu Yoto Eki. Meski tidak ada balasan, sang istri kembali menuliskan pesan kepada sang suami mengenai kerinduan buah hati yang tengah dikandungnya. Harapan para keluarga dari kru KRI Nanggala 402 agar mereka semua ditemukan selamat tentu menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti perkembangan pencarian kapal selam RI tersebut. Selamat jalan para prajurit terbaik bangsa. Tugasmu berlayar di kedalaman laut negeri ini akan teringat selamanya.
Tim TV One mengabarkan. Serda Ede Pandu Yuda Kusuma adalah salah satu personil KRI Nanggala 402 yang gugur menjalankan tugas. Sepenggal kisah sepatu dinas baru dari sang ayah untuk putra sulungnya itu menjadi kisah yang tidak terlupakan di hari-hari terakhirnya. Serta Ede Pandu Yuda Kusuma adalah putra pertama dari pasangan Wahyudi dan Sri Endah Lestari. Dan inilah suasana setiap malam rumah Wahyudi yang ada di Perumahan Pelamboyan, Kelurahan Sobo, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak di perairan Laut Utara Pulau Bali, sejumlah warga perumahan tersebut berinisiatif melakukan doa bersama di depan rumah Wahyudi. Sang ibu, Sri Endah Lestari, shock dan tidak berhenti menangis ketika seluruh kru KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur. Sebagai seorang suami dan ayah, Wahyudi hanya bisa membujuk istrinya untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Sebab sebagai orang tua, mereka sudah tahu apa yang menjadi resiko ketika sang anak mewujudkan cita-cita masa kecilnya, yaitu menjadi seorang tentara. Meski jarang berkomunikasi karena Serda Pandu sering bertugas ke wilayah perairan yang jarang ada sinyal telepon seluler, namun Wahyudi dan Pandu selalu menceritakan hal-hal yang menyenangkan ketika berdinas. Seperti kisah sepatu dinas baru yang sengaja disiapkan sang ayah untuk Serda Pandu sepekan sebelum berangkat bertugas dengan KRI Nanggala 402 di perairan Laut Utara Pulau Bali. Terakhir baru minggu kemarin saya pamerin sepatu PDL pembagian saya video call, ayah dapat pembagian sepatu, wah bagus ya sepatunya, untuk siapa ya? Ya untuk sampean, bukan untuk siapa-siapa, ya habis ini pensiun. Itu kalau melihat sepatu itu saya ternyuh ya, itu sebelum ini. Meski sudah ikhlas dan pasrah, namun Wahyudi sangat berharap kepada pemerintah Republik Indonesia agar KRI Nanggala 402 bisa dievakuasi dan bisa memulangkan jasad putranya di kampung halamannya sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi rumah mertua dan istri dari Letda Resatri Utomo, salah satu kru kapal KRI Nanggala 402. Letda Resatri Utomo merupakan salah satu kerabat. Minggu malam, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di rumah mertua dan istri Letda Resatri Utomo, salah satu ABK KRI Nanggala 402. Prabowo Subianto langsung masuk dan berbincang dengan mertua serta istri Letda Resatri Utomo. Usai melakukan doa untuk korban, Menhan Prabowo Subianto langsung keluar rumah dan meninggalkan lokasi tanpa berbicara apapun. Letda Resatri sebenarnya tinggal di rumah dinas di Komplek Perumahan TNI Angkatan Laut di Desa Sugihwaras. Namun, semenjak tugas hilang kontak, istri Resa tinggal di rumah orang tuanya di Perumahan Istana Mega Asri. Kepala BIN daerah Papua gugur diduga ditembak oleh kelompok bersenjata di Beoga, Puncak, Papua. Brigjen I Gusti Dani Nugraha Karya ditembak saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan KKB di Beoga. Kepala BIN daerah Papua, Kapinda Papua, gugur diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Beoga, Puncak, Papua. Dikabarkan Kapinda Papua Brigjen I Gusti Dani Nugraha Karya ditembak saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Beoga. Sebelumnya 2 pekan lalu, kelompok kriminal bersenjata membakar sekolah dasar dan sejumlah rumah di distrik Beoga, Papua. Jenazah Brigjen I Gusti Dani Nugraha kini sudah dievakuasi ke Puskesmas Beoga. Rencananya jenazah akan dibawa ke Jakarta.
Brigjen I Gusti Dani Nugraha berasal dari Kesatuan Kopassus. Malam tadi, ribuan pendukung Persija Jakarta merayakan kemenangan Persija atas Persib di bundaran Hotel Indonesia. Para supporter datang secara berbondong-bondong merayakan kemenangan tim kesayangannya. Selain menyalakan kembang api, terlihat sejumlah pendukung berenang di kolam bundaran patung Selamat Datang. Seperti diketahui, Persija Jakarta telah menjadi juara pertama Piala Kemenpora 2021 usai menang telak 4-1 atas lawannya Persib Bandung yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kesal tim kesebelasannya kalah, oknum pendukung Persib di Bandung, Jawa Barat mengamuk dan melempari kantor Geraha Persib. Inilah detik-detik ratusan motor oknum bobotoh yang melintas depan kantor Geraha Persib yang dibubarkan oleh pihak kepolisian. Dari video tersebut terlihat bobotoh tanpa atribut langsung mengepung kantor Geraha Persib di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Tidak ada kerusakan dalam kejadian tersebut, namun aksi para bobotoh membuat petugas keamanan was-was. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung membubarkan para bobotoh. Kita ke kabar lain, sebuah tempat hiburan malam yang berada di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur ditutup paksa petugas gabungan pada Minggu dini hari. Petugas gabungan menggerebek tempat hiburan malam itu karena beroperasi pada masa bulan suci Ramadan. Petugas juga menemukan pelanggaran protokol kesehatan karena banyaknya pengunjung yang tidak menggunakan masker dan duduk berdesakan tanpa memperhatikan jaga jarak antar sesama pengunjung. Petugas juga menyita 133 botol miras dari berbagai merek yang diduga tak memiliki izin edar. Petugas langsung melakukan penutupan paksa agar tempat hiburan malam tersebut tak lagi beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tebing setinggi 30 meter di Sukabumi, Jawa Barat longsor dan menimpa 2 rumah. Longsor di Kampung Cigadok terjadi pada Minggu malam. Hujan deras yang menerpa daerah tersebut membuat sebuah tebing setinggi 30 meteran longsor dan menimpa rumah di bawahnya. Kerasnya hantaman membuat satu rumah ambruk rata dengan tanah. Seorang ibu rumah tangga dan anaknya yang saat itu sedang berada di dalam rumah sempat tertimbun material rumahnya sendiri, namun berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. 2 orang lansia yang saat kejadian juga berada di dalam rumah selamat atas kejadian ini. BPBD Kabupaten Sukabumi bersama para relawan akan melakukan pembersihan puing rumah. Para korban untuk sementara diungsikan di rumah saudara terdekat. Petugas imigrasi Bandara Suta mendeportasi puluhan warga negara asing asal India. Mulai 24 April, pemerintah Indonesia tidak akan mengeluarkan visa bagi WNA India sampai waktu yang belum ditentukan. Puluhan warga negara asing asal India dideportasi oleh kantor imigrasi Bandara Suta, Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Dengan dikawal ketat oleh petugas imigrasi Bandara Suta, satu persatu WNA asal India didata untuk dideportasi. 32 WNA India ini dipulangkan melalui Terminal 3 Bandara Suta dengan menggunakan pesawat Emirates ke tujuan awal keberangkatan mereka. Menurut imigrasi Bandara Suta, pihaknya memulangkan ke-32 WNA India berawal dari ditolaknya puluhan WNA ini dikarenakan tidak memenuhi persyaratan di mana puluhan WNA ini tidak memiliki tujuan masuk ke Indonesia. Selain itu, mulai tanggal 24 April 2021, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak akan mengeluarkan visa bagi WNA India sampai waktu yang belum ditentukan.
Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta itu melaksanakan implementasi daripada peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, itu menghentikan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India. Seperti itu. Sampai kapan tuh Pak Kabit? Belum waktunya belum ditentukannya sampai kapan ya, tapi surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 April 2021. Sebelumnya, puluhan warga negara asing asal India juga ditolak masuk imigrasi Bandara Soekarno-Hatta karena tidak memenuhi syarat dokumen keimigrasian. Berdasarkan informasi dari petugas imigrasi, mereka masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu, di negara India sedang mewabah virus corona varian baru, sehingga membuat pemerintah Indonesia memperketat masuknya warga negara asal India. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Posko penyekatan mudik Lebaran sudah mulai berdiri di sejumlah daerah. Korlantas Polri menegaskan tidak akan ada celah bagi pemudik untuk bisa lolos dari penyekatan. Sementara itu, di Kendal, Jawa Tengah, posko penyekatan juga telah didirikan di rest area dan jalur perbatasan antar provinsi. Sejumlah titik penyekatan akan diperketat oleh Polri untuk menghalau pemudik, salah satunya di jalur Sumatera. Korlantas Polri menegaskan tidak akan ada celah bagi pemudik untuk bisa lolos dari penyekatan karena pos-pos penyekatan akan dijaga 24 jam oleh petugas. Petugas juga akan melakukan swab antigen secara acak di tiap wilayah. Polri terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran untuk menekan penyebaran COVID-19. Melihat kesiapsiagaan anggota kita dalam rangka mudik lebaran ini yang dari Bakahuni sampai Palembang, kesiapsiagaan mereka di pos-pos yang telah digelar antara lain di jalan tol arteri sudah disiapkan semua dari Banten, Lampung maupun Palembang. Nah, ini saya lihat kesiapsiagaannya mereka sudah optimal, tinggal pelaksanaan nanti. Penyekatan juga dilakukan oleh petugas gabungan di jalur masuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Petugas memeriksa seluruh kendaraan yang melintas di wilayah ini. Penyekatan kali ini, petugas belum melakukan tindakan, namun hanya sebatas sosialisasi larangan mudik pada 6 Mei mendatang. Tak hanya di jalur provinsi dan jalan tol, penyekatan juga dilakukan petugas gabungan di jalan alternatif masuk ke Jawa Timur. Puluhan kendaraan asal Jabodetabek diputar balik Satlantas Polresta Bandung di luar gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Puluhan kendaraan ini diputar balik dalam operasi penyekatan pramudik Lebaran yang digelar hingga 5 Mei mendatang. Kendaraan yang diputar balik umumnya tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID berupa hasil swab antigen yang berlaku 2 kali 24 jam serta tidak berkenan dilakukan swab antigen di posko yang telah disediakan. Petugas Satlantas Polres Kendal mendirikan pos pam pengawasan dan pemantauan mudik di rest area 391A Jalan Tol Batang menuju Semarang. Bertugas mengecek kendaraan yang melintas di Jalan Tol Kendal untuk memastikan penggunaan masker, pembatasan kapasitas mobil, dan pengecekan barang bawaan. Sementara untuk penyekatan dilakukan di Jalan Lingkar Weleri yang berbatasan dengan Kabupaten Batang. Pengawasan lebih intensif di perbatasan Batang dan Kota Semarang dilakukan terhadap kendaraan yang berasal dari luar provinsi. Tim TV One mengabarkan. Sebuah masjid yang berbentuk perahu terletak di Jalan Cikirai, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Pembangunan masjid itu terinspirasi dari bahtera Nabi Nuh. Seperti inilah suasana saat ini, Masjid Perahu yang ada di Jalan Cikirai, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Masjid berlantai 3 ini berdiri di area lahan seluas 100 meter persegi dan berada di lingkungan pesantren yatim piatu Al-Hikmah.
Namun, karena masa pandemi, beberapa santri yang belajar untuk sementara dipulangkan. Biasanya ada santrinya, Pak ya? Ya kalau lagi ini mah ada. Kalau sekarang ini kan lagi pandemi, jadi sebagian dipulangkan ya. Tapi yang tetangga mah kalau ini misalkan ada undangan, ini diundang, makan bersama ataupun acara-acara khusus. Menurut Wawan, masjid ini dibangun oleh sang ayah, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Aziz 40 tahun yang lalu. Pembangunan masjid ini terinspirasi dari bahtera Nabi Nuh. Seperti masjid pada umumnya, masjid ini digunakan bagi keluarga dan warga sekitar, serta siapa saja yang melintas untuk menunaikan ibadah sholat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Muhammad Akasa, TV One mengabarkan. Usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini, namun Anda masih bisa terus mengupdate informasi terbaru dengan mengakses tvOneNews.com. Saya Vena Kintan pamit, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.